Oke guys, selamat datang di YouTube channel Gia Permasku. Di video kali ini, gue bakal bahas lagi soal SBMPTN tahun 2016. Ada soal 226 ya. Seperti biasa ya, gue bakal kasih kalian tips cara mengerjakan soal-soalnya seperti apa. Semoga kalian bisa ikutin ya, dan bisa kalian pahami sehingga kalian bisa sukses di UTBK 2022. Oke guys, ikutin videonya. Oke guys, kita mulai ya buat pembahasan soal yang nomor 1 ini di soal SBMPTN 2016 untuk kode soal 226. Oke, gua baca dulu nih soalnya. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara. Pada ketinggian 9,1 meter, komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 dan dalam arah Y adalah 6,1. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola kira-kira sama dengan. Oke, jadi di sini setelah gua baca ya soalnya, dia punya kecepatan dalam sumbu X ya. Oke, dia punya kecepatan dalam arah X yaitu 7,6 dan dalam arah Y 6,1. Artinya dia punya dua komponen. Nah, kalau dia punya dua komponen seperti ini, berarti dia masuk materinya adalah tentang gerak parabola. Oke? Nah, kalian tahu kan di gerak parabola, di sini gua gambarkan sekilas ya. Oke, ini kayaknya kurang begitu bagus. Bentar. Oke, kurang lebih seperti ini ya guys. Jadi tadi diketahui pada posisi pertama, anggap saja di sini tadi ya. Posisi pertama, di sini dia punya komponen tingginya itu adalah 9,1 meter dan dia punya komponen kecepatan dalam sumbu X tadi nilainya 7,6 dan komponen secara sumbu Y-nya adalah 6,1 ya, meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan ketinggian maksimum. Jadi karena dia gerak parabola pasti ada tinggi maksimum ya. Ya, jadi tadi ini posisi satunya di sini, ini posisi duanya. Nah, yang ditanyakan adalah ini nih, tinggi maksimumnya. Oke, kita jawab ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, gimanakah cara menjawabnya? Nah, sebenarnya kita bisa ya menggunakan rumus, tapi kayaknya alangkah lebih baik kalau di sini gua pakai hukum kekekalan energi. Kalian sudah tahu pastinya ya. Bahwasannya di hukum kekekalan energi itu adalah energi mekanik di titik 1 itu sama dengan energi mekanik di titik 2. Nah, kalian juga sudah tahu energi mekanik itu kan energi potensial ditambah energi kinetik ya. Jadi di sini EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, oke. Untuk EP itu kan rumusnya MGH, sedangkan energi kinetik itu kan rumusnya setengah MV kuadrat. Nah, karena dia punya dua komponen kecepatan, maka nanti ada EK-nya ada dua ya, ada EKX, ada sama EKY. Tapi pada saat titik tertinggi yang harus kalian tahu itu adalah kecepatan yang sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau untuk Vx-nya itu selalu konstan. Ya, karena pada GLB Vx-nya itu adalah geraknya GLB ya. Pada si sumbu X itu geraknya GLB. Oke, paham ya? Sedangkan yang Y-nya itu GLBB. Oke, gua tulis deh. Jadi tadi di sumbu X itu berlaku geraknya GLB sehingga kecepatan X selalu konstan. Sedangkan di sumbu Y itu berlaku GLBB ya. Oke, jadi gerak lurus berubah beraturan sehingga kecepatannya berubah-ubah. Nah, EP1 itu kan berarti kan ini ya, M kali G dikali H1. Sedangkan EK1 adalah setengah M V1X kuadrat ditambah setengah M V1Y kuadrat. Oke, untuk di posisi 2 itu adalah MGH2 gitu ditambah setengah M V2X kuadrat. Untuk V-nya itu sama dengan 0. Tadi udah gua kasih tahu ya pada saat yang di sini, ingat pada saat titik tertinggi itu V-nya sama dengan 0. Oke, karena tadi si si X itu selalu nilainya konstan, maka nilai ini sama ini bisa gua coret ya. Karena kan kalau dikurangin nanti jadinya 0. Ya, jadi tinggal sisa 3/3 ini ya, 3 persamaan 1 ini sama ini ya. Oke, kita bisa coret nih M-nya karena semuanya punya. Sudah? Oke, kalau sudah, oke kita karena yang ditanya H2, kan tinggi maksimum tadi H2 ya. Berarti kita tinggal bagi dengan G. Ya, kita bagi dengan G, maka ini jadinya gimana nih? H1 ditambah, oh ini masih ada setengahnya ya. Setengah V1, oh sorry. Yang masih ada tuh si ini ya, yang Y ya. Oke, setengah V1Y kuadrat sama dengan GH2. Oh, G-nya udah dicoret, sorry. Di sininya H2. Oke, kita sudah dapat ya. Maka H2 sama dengan H1 yaitu 9,1
V1Y-nya kan ada tadi ya. Ini kan V1Y yang 6,1. Oke, kecepatan di posisi pertama untuk sumbu Y. Jadi setengah dikali 6,1 dikuadratkan. Oke, sama dengan H2. Gitu. Jadi oh di sini per G ya, karena kan dia nggak punya G ya. Tadi kan kita bagi G ya. Ini maaf ya, ini dibagi dengan G. Oke, berarti di sini dibagi sama 10 ya. Sebenarnya kan aturannya 9,8 ya. Nggak apa-apa deh, kita buletin aja jadi 10. Berarti 9,1 ditambah 6,1 dikuadratkan itu adalah 37,21 per 20. Ini tadi sama dengan H2. Jadi 9,1 ditambah 37 dibagi 2 itu sekitar berapa tuh? 1,86 ya. Oke, jadi kita dapatkan H2 atau tinggi maksimumnya adalah sekitar 10,96 ya. Dan ini sepertinya mendekati angka berapa nih? 11 ya. Mendekati angka 11 meter. Oke, sudah ketemu ya guys. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Gimana? Mudah ya? Kalian harus bisa nih ngikutin. Oke, next. Oke, kita lanjut ya buat yang nomor 2. Di sini gua baca dulu soalnya ya guys. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 4 kilo dan MB sama dengan 6 kilo saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA pada arah horizontal dengan besar gaya 12 Newton. Sedangkan pada balok B bekerja gaya FB pada arah horizontal dengan besar gaya 24 Newton. Jika tali pada keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah. Oke guys, jadi di sini ya langkah pertama kita gambar dulu ya. Ada dua buah benda tadi, A dan B, terhubung oleh seutas tali ya. Tapi dia tidak elastis. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, nah untuk yang A katanya didorong dengan gaya FA, arahnya horizontal, berarti seperti ini kali ya. Sedangkan yang FB juga sama, begini. Oke, yang ditanyakan adalah, tulis dulu deh yang diketahui nih. Massa yang A ya diketahui massa yang A itu tadi sama dengan 4 kilo. Kemudian massa yang B itu sama dengan 6 kilo. Oke, dan FA-nya tadi sama dengan 12 Newton. FB-nya itu sama dengan 24 Newton. Yang ditanya adalah tentukan tegangan talinya. Oke, jadi gini guys ya. Hampir semua bab tentang dinamika hukum Newton ini itu biasanya kita mencari A-nya dulu ya. Jadi saran buat kalian kalau ada soal seperti ini, cari percepatannya dulu ya. Gimana sih caranya mencarinya? Itu gampang banget ya, yaitu adalah sigma F dibagi dengan massa total. Oke. Nah, untuk arah positif sama negatif ini harus ditekankan ya. Tidak selamanya gaya yang arahnya ke kanan itu bernilai negatif. Jadi bertanda negatif atau positif itu tergantung arahnya. Kalau bendanya bergerak ke kiri, arah gayanya ke kiri, nah itu positif. Jadi positif itu kalau si gayanya searah dengan gerak benda. Oke guys, paham ya? Oke, jadi sigma F-nya karena bendanya gerak ke kanan, otomatis ya udah pasti kayak gini. Dan FA sama FB-nya searah, maka kita bisa tinggal tambah ya. Jadi di sini sigma F-nya adalah FA ditambah dengan FB dibagi dengan massa totalnya ya, yaitu adalah MA ditambah MB. Oke, FA-nya tadi 12, FB-nya 24, jadi kalau gua tambah di sini nilainya 36. Massa totalnya jadi 10, jadi A-nya adalah 3,6. Oke, gampang banget ya buat nyari A-nya. Nah, setelah A-nya dapat, kalian harus menghitung tegangan tali. Nah, bagi buat kalian di sini yang belum paham tentang tegangan tali, itu kalian harus bagi dulu nih si tegangan talinya. Itu. Kita bagi sistemnya ya, jadi bisa pakai sistem ini, bisa pakai sistem yang B. Oke, jadi ada dua sistem, dan ini sistemnya harus dipotong nih ya. Oke, kalian boleh pakai sistem kiri, boleh juga pakai sistem kanan, karena dia masih satu tali, itu pasti nilainya sama ya. Oke, jadi guys, ingat ya, tips dari gua untuk soal yang kedua ini adalah ketika kalian sudah dapat A-nya, untuk menghitung tegangan tali, jangan lupa itu digambar arah tegangan talinya dan sistemnya dipotong. Oke, sistemnya harus dipotong. Jadi nggak bisa tuh langsung digabungin jadi seluruh sistem ya. Oke, di sini gua ngambil sistem yang kiri. Oke, sama ya. Rumus yang dipakai sih itu aja, yaitu adalah hukum Newton sigma F sama dengan M kali A. Ingat-ingat ya, gua pakai yang kiri.
Sigma F-nya, gaya bekerja pada benda yang kiri itu ada dua. Aman aja, yang pertama ada FA, yang kedua ada si T. Ingat, karena arah geraknya ke kanan, ini ingat ya, arah gerak. Oke, maka yang gayanya ke kanan itu bertanda positif. Jadi di sini FA-nya ke kanan, ya udah berarti positif. T-nya juga ke kanan, ya udah positif juga. Di sini berarti kan tinggal MA ya, massa A dikali dengan A. Masukin guys, FA-nya kan tadi 12, ditambah tegangan tali, massa A-nya tadi sama dengan berapa tuh? 4 ya. A-nya tadi kita dapat 3,6. Oke, jadi T sama dengan 4 dikali 3,6 itu sama dengan berapa ya? 14,4 ya. Oke, min 12. Oke, ini 12 saya pindah jadi negatif ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2,4 Newton. Gimana? Mudah banget bukan? Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ingat ya, jadi kalau nanti ada soal tentang tegangan tali, langkah pertama cari A, langkah kedua dipotong tegangan tali, lalu masukkan ke hukum Newton 2. Oke guys, gimana? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya di soal yang nomor 3 ini guys. Sebuah cakram pejal homogen dengan momen inersia I bergerak menggelinding melalui puncak bukit dengan kelajuan V pada saat di puncak, dan kemudian menggelinding menuruni lereng. Manakah pernyataan yang tepat untuk keadaan cakram itu ketika mencapai suatu titik sejauh H di bawah titik puncak? Oke, jadi kalau gua baca sekilas ya, ini kan ada lerengnya, berarti kurang lebih dia bidang miring ya. Oke, jadi kalau gua gambarkan seperti ini kurang lebih. Oke, jadi katanya ada sebuah cakram itu jatuhnya apa ya? Lebih ke silinder ya. Silinder pejal menuruni bidang miring, katanya di posisi pertama nih katanya dia melaju dengan kecepatan V. Nah, yang ditanya pada posisi kedua ini tadi posisi kedua ya, ini posisi pertamanya. Di posisi kedua gitu ya. Oke, di sini ada kalau di sini gue lihat ya, di pilihan gandanya itu ngomongin energi kinetik, translasi, dan rotasi. Oke guys, jadi di sini gue jelasin dulu sama kalian ya. Kalau ada kata-kata menggelinding, di sini ada dua nih, bergerak menggelinding, kemudian menggelinding lagi. Oke, artinya apa? Benda itu mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu secara translasi dan secara rotasi. Nah, itu maksud dari menggelinding ya. Jadi ingat-ingat, jadi dia tuh punya dua gerakan, rotasi dan translasi. Nah, di sini yang harus kalian pahami adalah energi kinetik itu kan ada dua ya. Secara translasi itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Secara rotasi, eka rotasinya itu adalah setengah mv kuadrat dalam kurung 1 plus k. Ini gue udah pakai rumus cepet ya guys. Jadi kalau misalkan kalian, kok beda sih sama yang di buku? Nah, itu bukan beda sih sebenarnya. Ini gue udah masukin lah. Jadi intinya lebih gampang lah. Tinggal ditambahin k. K-nya itu kan kalau dilihat dari cakram pejal atau silinder pejal, nilai konstantanya itu setengah ya. Kalian paham ya? Oke. Jadi di sini yang ditanya adalah jumlah energi kinetiknya. Oh, jadi kita disuruh membandingkan energi kinetik ketika di posisi 1, yaitu di puncak, sama di posisi 2 ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai logika ya. Karena energi kinetik itu, karena di dalam suatu posisi itu ada yang namanya energi mekanik, dan energi mekanik itu adalah jumlah dari potensial ditambah kinetik gitu. Maka ketika ada suatu benda yang punya ketinggian menuruni, maka di situ terjadi yang namanya perubahan energi kinetik. Ya, jadi ada yang namanya maksudnya ada perubahan energi ya, perubahan energi kinetik dan potensial. Jadi ada yang namanya perubahan energi. Nah, tapi dengan jumlah energi mekaniknya itu konstan atau tetap. Nah, sekarang kita pakai logika aja. Buat yang di posisi 1 kan dia tingginya maksimum ya. Dia punya H maksimum. Artinya apa? Energi potensial di sini tuh maksimum gitu. Oke? Nah, maka ketika dia menuruni ini yang punya ketinggian H, otomatis kan energi potensialnya berkurang. Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 terdapat pengurangan energi potensial. Jadi EP1-nya itu nanti kita buatnya EP2 ya. Jadi EP di titik 2-nya itu lebih kecil dibandingkan EP1. Kalian tahu kan alasannya? Karena H lebih kecil dibandingkan tinggi maksimum. Oke, otomatis kan EP-nya lebih kecil. Nah, ketika EP-nya lebih kecil, maka di situ yang naik adalah energi kinetiknya. Maka EK2 itu pasti lebih besar dibandingkan EK1-nya. Ya kan? Karena hukum kekekalan energinya berlaku, dan ketika EP-nya berkurang, pasti EK-nya naik. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan EK-nya yang
berkurang, EP-nya yang naik. Nah, selalu seperti itu ya. Oke, karena kalau mau pakai logika lebih sederhana lagi, boleh. Ingat kan kalau ada bola jatuh dari atas ke bawah, itu pasti kan lebih cepat, ya nggak? Nah, kata-kata lebih cepat artinya punya kecepatan yang lebih tinggi. Sehingga pastilah energi kinetiknya lebih besar. Oke, jadi kita bisa pakai pemahaman seperti itu ya untuk menjawab soal seperti ini. Dengan begitu, dari pilihan ini yang ada, maka di sini gua langsung pilih jawabannya itu adalah yang C. Oke, jumlah energi kinetik transformasinya jadi lebih besar dari ketika dia ada di puncak. Gitu ya, gampang ya. Ilustrasinya udah gua kasih, pemahamannya juga udah gua kasih. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Oke guys, mantap ya. Kita lanjut. Oke guys, kita lanjut buat nomor 4. Baca dulu soalnya. Seorang anak yang menggunakan sepasang sepatu bersol karet dengan luas setiap sol sepatu 14 cm persegi dan ketebalannya 5 mm meluncur di lantai. Gaya gesek yang bekerja pada setiap kaki adalah 20 Newton. Keadaan ini menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Jika modulus gesek karet adalah 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter, maka jarak horizontal antara ujung permukaan alas dan bawah sol sepatu adalah... Oke, kita tulis dulu kali ya, biar nggak pusing-pusing banget nih. Tadi diketahui apa di sini ya? Ada apa saja? Ada luas ya katanya. Ada luas. Oke, senilai 14 cm persegi. Kemudian ada ketebalan senilai 5 mm. Terus ada gaya ya. Ada gaya yang bekerja adalah sebesar 20 Newton. Dan ada yang namanya modulus geser dari si karetnya adalah 3 kali 10 pangkat 4. Yang ditanya adalah jarak horizontal antara ujung permukaan alas dan bawah sol. Oke ya, jadi di sini gue tulis diketahui tadi luas A ya. A-nya sama dengan 14 cm persegi. Di sini gue langsung jadiin ke ini aja ya. Ke meter kali 10 pangkat negatif 4 ya. Kemudian ketebalan ya. Ketebalan apa itu? Oke, jangan ditulis dulu ya. Kita tulis saja 5 mm. Atau kalau kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, kemudian apa di sini? Gaya gesek F itu sama dengan 20 Newton. Dan modulus geser adalah E, yaitu 3 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter. Oke, yang ditanya adalah jarak horizontal antara ujung permukaan alas dan bawah sol. Mungkin kalian bisa bayangin ya. Kan kalau kita jalan itu kan pasti ada gesekan kan antara ujung yang atas dengan solnya kan. Nah pasti kan selama berjalan itu ada yang namanya perubahan ya. Nah jadi si perubahannya itulah yang ditanya. Kita sebut aja delta L dan ketebalannya itu sama dengan L. Jadi seperti ini ya guys. Ini nama materinya adalah materi tentang elastisitas. Elastisitas. Oke, di sini yang dibahas adalah tentang modulus elastisitas benda padat, yang mana modulus elastisitas benda padat itu dirumuskan dengan E sama dengan ya, ini rumusnya nih, itu rumusnya adalah rumus dasarnya ya, tekanan dibagi dengan regangan. Tekanan bisa kita ekspresikan dengan F per A, regangan itu bisa kita ubah menjadi delta L per L, sehingga E itu menjadi F per A delta L per L. Oke, jadi kita dapatkan rumus modulus elastisitas seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena yang ditanya tadi delta L, maka delta L-nya gua bakal pindahin nih. Gua bakal pindahin ke sini. E-nya tinggal ditukar ya, pindahin ke sini. Ya, simpelnya seperti itu. Sehingga delta L sama dengan F kali L per A dikali E. Oke, ini kalian langsung boleh nih masukin angka-angkanya tadi. F berapa tadi ya? F-nya 20 ya. 20 dikali L tadi adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3 per, untuk A-nya tadi 14 dikali 10 pangkat negatif 4. E-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita santai aja nih ngerjainnya ya. Oke, mana dulu? Ini kayaknya bisa dihapus ya, habis. Oh, sorry. E-nya nggak pakai negatif ya. E-nya itu nggak pakai negatif guys. Jadi tadi 3 kali 10 pangkat 4. Nah makanya tadi bisa dicoret ya sama ini ya. Oke, 20 dikali 5 ya.
sama dengan 100 kali 10 pangkat negatif 3 per 14 dikali 3 itu adalah 42. Nah, ini satuannya meter, guys. Kita langsung lihat aja ya. Di sini satuannya adalah milimeter, maka kita langsung ubah ke milimeter dikali 1000 ya. Otomatis di sini tinggal 100 per 42 milimeter. Oke, 100 dibagi 42 udah ketebak ya, pasti dapat sekitar angkanya 2. Kalian juga udah bisa nebak nih. Jawabannya pasti sekitar 2,38 milimeter. Gimana guys? Jadi sebenarnya kita nggak usah ngitung terlalu ini ya. Cuma kalau kalian mau ngitung boleh, cuman kalau kalian mau nebak juga boleh ya. Kan kalau di sini pilihan 2 itu antara A sama B. Kalau 2,08 kayaknya nggak mungkin ya, karena 2 dikali 42 itu kan 84. Jadi yang paling logis kalau menurut gua adalah yang B. Oke guys, gampang ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut di nomor yang kelima. Minyak Rho-nya 0,8 kali 10 pangkat 3 mengalir melewati pipa mendatar yang makin mengecil. Pada ujung pipa yang besar, minyak melalui, maksudnya minyak melalui kelajuan, mungkin kali ini kali ya, besar kelajuan minyak di pipa yang besar adalah 3 kali 10, 3,0 meter per sekon. Perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa adalah 2,8 kilopascal. Pertanyaannya, tentukanlah kelajuan minyak di ujung pipa yang kecil. Oke, mungkin dari kalian sebagian sudah tahu nih, ini tipe soal apa? Ini adalah tipe soal fluida dinamis. Oke guys, betul sekali. Ya, oke, gimana cara ngerjainnya? Pertama kita gambar dulu ya. Jadi kan di sini tadi katanya gambar ada pipa ya. Katanya besar kemudian mengecil. Oke, seperti inilah kurang lebih ya. Nah ya. Jadi di sini tadi posisi yang pertama di pipa yang besar, ini adalah posisi di yang kedua di pipa yang kecil. Nah, katanya pada ujung pipa yang besar itu kelajuannya adalah 3. Oke, jadi diketahuinya V1-nya sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian massa jenis minyaknya 0,8 kali 10 pangkat 3, gue ubah aja ya langsung ya. 800 kg per meter kubik. Oke, perbedaan tekanan atau delta P itu sama dengan 2,8 kilopascal, kilo itu 1000 ya. Jadi 2800 pascal guys. Yang ditanya adalah tentukan kecepatan pada pipa ujung yang kecil. Oke, jadi yang ditanya adalah V2-nya. Gimana nih ngerjainnya? Oke, jadi cara ngerjainnya kita menggunakan yang namanya persamaan Bernoulli. Jadi kita pakai ini guys. Mungkin kalian juga sudah tahu ya apa itu persamaan Bernoulli, yaitu tekanan, energi kinetik, dan potensial persatuan volume itu nilai di titik 1 sama di titik 2 sama. Jadi kalau misalkan pengen gue tuliskan, maka hukum persamaan Bernoulli-nya seperti ini guys. P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Oke guys, di sini yang paling penting adalah ini. Karena pipanya mendatar, automatically itu tingginya sama. Jadi kalian bisa langsung coret ya Rho GH-nya. Oke, jadi ingat ya, sekali lagi kalau misalkan ada soal seperti ini, pipanya mendatar, Rho GH-nya bisa langsung dicoret. Oke, nah terus yang jadi permasalahan ini kan delta P ya. Ya nggak? Ini delta P. Delta P di sini apakah P2 dikurang P1 atau P1 dikurang P2, manakah yang benar? Nah, untuk menjawabnya adalah kalian harus tahu dulu ya. Ternyata di sini tekanan di titik 1 kan kita sebutnya P1, tekanan di titik 2 kan itu P2. Nah, jadi berdasarkan apa tadi namanya ya? Di persamaan Bernoulli itu bisa kita sebutkan bahwasannya untuk luas penampang yang besar itu pasti memiliki tekanan yang besar. Jadi di sini P1 pasti lebih besar dibandingkan P2. Tekanan di titik 1 yang berluas penampang besar itu selalu lebih besar dibandingkan di luas penampang yang kecil. Oke? Oh ya, ngomong-ngomong, rumus tekanannya kita pakai bukan F per A yang ini ya, bukan F per A perluasan ini, bukan itu yang dimaksud. Oke? Nah, jadi P1-nya pasti lebih besar dibandingkan P2. Jadi yang harus kalian tekankan gini ya, beda dengan rumus F per A-nya. Oke, jadi semakin besar luas penampangnya, maka tekanannya lebih besar. Otomatis di sini yang bakal gua jadikan referensi adalah P1 dikurang P2 untuk nilai delta P.
Oke, jadi kalau misalkan gua buat jadi P1 dikurang P2, maka yang ini setengah rho V1-nya pindah ke kanan. Jadinya seperti ini guys, setengah rho V2 kuadrat, kita gabung aja ya gini, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Nah, P1 dikurang P2, ini yang namanya delta P. Ini tadi delta P-nya ya, perbedaan tekanan, yaitu 2800, ini tadi nilainya setengah, rho-nya adalah 800, V2-nya yang ditanya, V1-nya tadi 3 kali pangkat 2 sama dengan 9. Bebas, kalian mau coret-coret dulu juga boleh ya. 0 ini yang pasti habis. Dibagi 8 bagi 2 kan sama dengan 4 ya. Nah, di sini gua bakal coret 4 sama 28 jadinya 7. Oke, jadi sisi sebelah kiri tinggal 7, yang sebelah kanan habis ya. Tinggal V2 kuadrat dikurang 9. Oke, gue pindah sebelah kanan aja. Min 9 pindah ya, jadi ditambah 7 tambah 9, berapa tuh? 16 ya. Jadi gue dapatkan V2 kuadrat sama dengan 16, maka V2 sama dengan akar dari 16, yaitu adalah 4 meter persekuat. Oke, gimana guys? Gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mantap. Lanjut. Oke guys, kita lanjut ya. Sekarang kita di nomor 6. Semoga kalian masih tetap semangat ya ngikutin ya. Oke, sejumlah gas ideal monoatomik mula-mula memiliki tekanan 120 kPa. Oke, kemudian gas dipanasi pada saat tekanan tetap sehingga gasnya mengembang. Misalkan konstanta gas universal dinyatakan sebagai R jika usaha per kilomol itu dilakukan oleh gas sebesar 8,4 Joule dan volume gas pada keadaan akhir adalah 320 cc per kilomol, maka temperatur gas mula-mula adalah, sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Tadi diketahui tekanan P ya, berarti P-nya adalah 120 kilo. Di sini langsung aja ya, 2 kali 10 pangkat 3 Pascal. Kemudian dipanaskan pada tekanan tetap. Cluenya sini udah dapet ya, yaitu kondisinya tekanan tetap. Sehingga gasnya mengembang. Oke guys, di sini kata-kata mengembang itu penting ya. Kenapa? Karena volume mengembang itu artinya volume akhirnya lebih besar dibandingkan volume awal. Sehingga nanti kalau ada perubahan volume itu nilainya nilainya positif. Dan usaha per kilomol berarti W per N-nya itu sama dengan 8,4 Joule. Dan volume gas pada keadaan akhir berarti V2 yaitu adalah 320 cc per kilomol. Di sini cc itu apa? cc itu sama kayak cm kubik guys. Jadi kalau misalkan kita ubah ke meter kubik, naik tangganya 2, berarti dibaginya sejuta ya guys. Berarti kalau dibaginya sejuta, ini kan sama aja kayak 320 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik per kilomol. Di sini satuannya udah sesuai standar SI semua ya guys. Jadi langsung aja gua masukin rumusnya. Kita jawab. Nah, yang harus kalian tahu adalah ini kan materinya tentang termodinamika ya. Termodinamika. Nah, kata kunci di termodinamika itu ada 3. Ada usaha atau kita kenal dengan W, ada energi dalam delta U, dan ada Q. Nah, di sini kan clue-nya tadi dikasih taunya usaha ya. Maka kalian harus tahu nih rumus usaha pada saat tekanan tetap. Nah, untuk rumus usaha pada saat tekanan tetap itu gampang guys. W sama dengan P dikali dengan delta volume. Tadi dikasih taunya W per N. Ya udah nggak apa-apa, kita bagi aja per N. W per N-nya tadi adalah 8,4. P-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi kalau gue buat 1,2 jadi 10 pangkat 5, di sininya jadinya delta V per N. Perubahan volume per kilomol. Maka kita dapatkan delta V per N-nya itu sama dengan 8,4 dibagi dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 sama dengan, kayaknya bisa ya 8,4 dibagi 1,2 ya. Dapat angkanya berapa nih? 7 ya. 7 kali 10 pangkat negatif 5. Naik ke atas guys. Nah, ini satuannya udah SI ya. Jadi udah meter kubik per kilomol. Nah, tadi ditanyakan adalah T1, temperatur gas awal. Jadi di sini gue harus dapetin V1 dulu ya. Nah, karena di sini dikasih tau delta V per mol. Nah, maka kan rumusnya adalah delta volume ya, volume akhir dikurang volume awal toh ya. Kan di sini tinggal dibagi per mol aja. Delta V-nya tadi kita dapat 7 ya. 7 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, si V2-nya ini ya guys, tapi gue jadiin ke 3 pangkat minus 5 juga deh biar enak.
Jadinya 32 kali 10 pangkat negatif 5 min V1 per kilomol. Maka kita dapatkan V1 per kilomolnya sama dengan 32 kali 10 pangkat negatif 5 dikurang 7 kali 10 pangkat negatif 5 alias 25 kali 10 pangkat negatif 5. Oke guys, ini belum selesai ya. Nah, di sini gue sudah dapat V1-nya. Oke, yang ditanya suhunya. Oke, kalian langsung ke persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Berarti kalau di sini V1, di sini T1 ya, ini P1. Karena tekanannya konstan, maka tekanan di P1 sama P2 sama aja guys. Oke, jadi kalau gue pengen nyari T1 itu sama dengan P1 V1 dibagi dengan apa tuh? NR ya. Oke, tapi gue balik di sini jadi RN ya, nggak apa-apa kan? Nah, di sini gue sudah dapat V1 per N-nya, yang ini kan? Oke, jadi kita tinggal masukin aja. P-nya tadi berapa? 1,2 kali 10 pangkat 5. Oke, dikali V1 per N-nya adalah 25 kali 10 pangkat negatif 5 per R. Oke. Nah, di sini gua bakal coret nih. Ini sama ini habis, berarti tinggal 1,2 dikali 25. Oke, 1,2 dikali 25 berapa, guys? Oke, betul ya. 30 per R. Oke, kita coba cek ada tidak? Oke, ada ya, guys. Gampang ya. Jadi, gitu ya tadi caranya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, guys. Kita lanjut lagi. Oke guys, kita lanjut ya di nomor 7. Gas argon dapat dianggap sebagai gas ideal. Gas itu mula-mula mempunyai energi dalam sama dengan EI dan temperatur TI. Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha sebesar W, melepaskan energi senilai Q, dan keadaan energi dalamnya adalah EF pada temperatur TF. Pertanyaannya, besarnya perubahan energi tersebut dapat digambarkan seperti gambar di atas. Apakah simpulan proses tersebut? Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah prosesnya apa gitu ya. Nah, jadi guys, kalian harus tahu ya, ini materinya masih termodinamika, dan ini masuk ke dalam hukum termodinamika yang pertama, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, dari dalam soal tadi diketahui ya, energi awal, energi dalam mula-mulanya itu tadi sebesar apa? EI, dan energi dalam akhirnya itu senilai EF. Yang mana kalau kita lihat dari grafik, EI itu nilainya 3, oke, dan EF itu nilainya juga 3, tapi tidak dikasih tahu ya satuannya apa. Yang penting nilainya aja dulu, guys. Nah, berarti karena di sini itu adalah delta U alias adalah perubahan energi dalam, maka di sini kita bisa tuliskan delta U itu kan sama dengan energi dalam akhir dikurangi dengan energi dalam awal. Karena nilainya sama-sama 3, guys, jadi kan pasti 0 ya. Oke? Nah, kalian tahu nggak rumus delta U itu ternyata sama dengan 3/2 N kali R dikali delta T. Karena delta U-nya aja 0, ya, pastilah delta T-nya juga 0. Betul. Maka kalau delta T-nya 0, kita bisa tulis berarti delta T sama dengan 0. Suhu akhir dikurang suhu awal sama dengan 0. Maka suhu akhir sama dengan suhu awal. Karena suhunya sama, berarti ini adalah proses isotermal atau isotermik ya guys. Jadi jawabannya sudah ketahuan guys, yaitu yang D. Gimana? Mudah bukan? Oke guys, kita lanjut ya di soal yang nomor 8 ini. Di suatu planet X dengan percepatan gravitasi 2 kali percepatan gravitasi bumi, seorang ilmuwan melakukan pengukuran percepatan gravitasi dengan metode pendulum. Panjang tali pendulum yang digunakan di bumi adalah L, dan di planet X adalah 1/8 L. Jika amplitudo osilasi dipilih sama, maka rasio antara kecepatan maksimum osilasi pendulum yang digunakan di bumi dan di planet X adalah... Oke, jadi di sini udah jelas ya, materinya itu tentang apa nih, bandul ya. Oke, tentang bandul, masuk ke bab elastisitas. Oke, di sini diketahui katanya ada percobaan ya di planet X sama di bumi. Katanya percepatan gravitasi di planet X itu sama dengan 2 kali percepatan gravitasi di bumi. Oke, kemudian panjang tali di bumi itu sama dengan L. Oke, L di bumi sama dengan L, sedangkan L di planet itu sama dengan 1/8 L. Oke, jika amplitudonya sama, maka rasio kecepatan maksimum,
Oke, jadi yang ditanya adalah kecepatan maksimum si bandul tadi ya, ketika di bumi banding kecepatan di planet X. Oke guys, ya kita jawab ya. Oke, yang pertama kan kecepatan maksimum dari suatu bandul itu dirumuskan dengan seperti ini ya guys. V itu sama dengan omega dikali dengan A. Nah, omeganya bisa kita uraikan ya, sama dengan 2pi kali frekuensi dikali dengan A. Yang mana frekuensi pada bandul, kita punya rumus frekuensi pada bandul adalah apa tuh? 1/2pi akar dari G per L ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau gua ganti jadinya seperti ini guys, 2pi. Oke, apa tadi? Dikali dengan F-nya adalah 1/2pi akar dari G per L dikali dengan A. Maka di sini 2pi-nya gua coret guys. Oke. Maka di sini gua dapatkan rumus menjadi V sama dengan A dikali dengan akar dari G per L. Nah, berhubung ini adalah tipikal perbandingan, maka kalian cari saja ya dari pernyataan tadi yang bedanya mana aja. Yang pasti yang pertama tadi gravitasinya beda, L-nya juga beda, tapi A-nya sama, tidak usah, jadi V-nya beda. Oke? Paham ya? Jadi pada saat tadi gua ngerjain, gua turunin dulu rumusnya, baru setelah itu apa tadi namanya? Kalian bisa lihat mana dari tadi yang mengalami perubahan. Berarti di sini bisa gua tuliskan V sebanding dengan G, tapi berbanding terbalik dengan L. Gampangnya gitu, tapi pakai akar ya guys. Oke, jadi dia pakai akar. Maka kalau misalkan gue substitusikan jadi VB per V planet X itu sama dengan, sama G tadi sebanding ya, berarti GB, G bumi per G planet X, sama L berbanding terbalik, berarti L planet X per L bumi. Jangan lupa diakarin. Paham ya cara buatnya ya? Oke, kita lanjutkan. G buminya yaitu nilainya G, sedangkan yang di planet X nilainya adalah sebesar 2G, sedangkan L yang di planet X-nya adalah 1/8L, kalau di buminya sama dengan L. Di sini gua bakal coret L-nya sama, G-nya sama, berarti tinggal apa nih? 1/8 dikali setengah ya? Yaitu berapa tuh? 1/16. Oke, kita akar kuadratkan jadi 1/4. Oke, angka bandingnya ini ya guys. Jadi V bumi dibandingkan dengan di V planet adalah 1/4 guys. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke guys, mantap ya. Kita lanjut. Next, kita lanjut ke nomor 9 ya guys. Diketahui dua buah resistor R1 1 kilo ohm dan R2 5 kilo ohm pada rangkaian tersusun secara paralel dan terhubung dengan sumber tegangan. Besarnya muatan persatuan waktu yang melewati R2 dibandingkan dengan yang melewati R1 adalah, oke guys ya, jadi di sini pertama gua gambar dulu ya. Oke, katanya ada dua buah rangkaian disusun secara paralel seperti ini kali ya. Oke, dan dihubungkan ke sumber tegangan. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini guys. Oke, jadi tadi di sini namanya R1, di sini namanya R2. Oke, di sini tadi GGL-nya ya. Oke. Nah, maka arus yang mengalir di R1 itu kita sebut aja I1, dan yang mengalir di R2 adalah I2. Yang ditanyakan adalah besarnya muatan persatuan waktu. Muatan persatuan waktu itu kan sama dengan arus. Jadi yang disuruh bandingkan adalah arus yang mana tadi nih? Yang melewati R2, berarti I2. Kalau dibandingkan dengan I1 itu bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Oke, cara jawabnya gini guys ya. Nah, kalian kan tahu ya, rumus arus itu sama dengan, yaitu apa? Perubahan tegangan delta V per hambatan. Ya, delta V per R. Oke? Nah, karena di sini rangkaian R1 sama R2-nya adalah paralel, oke? Paralel untuk si R1 sama R2-nya, maka gue ada plesetannya nih. Paralel itu kalau gue plesetannya jadi paralel. Artinya V-nya sama, voltnya sama. Jadi kalau gue lihat dari rumusnya, itu V-nya sama. Sehingga yang berbeda itu hanya R dengan I-nya. Dan I dengan R itu berbanding terbalik. Maka kalau misalkan R-nya itu besar, pastilah I-nya kecil. Atau sebaliknya, kalau misalkan R-nya kecil, pastilah I-nya besar. Oke? Karena I sama R-nya berbanding terbalik ya. Dengan begitu, karena R1-nya nilainya sama dengan 5, dan R2-nya, kebalik ya, R1-nya itu nilainya adalah 1, oke? Dan
yang R2 nilainya 5, yang tadi nilainya 1 kilo ohm, ini nilainya 5 kilo ohm, maka R2 itu tadi hambatannya lebih besar, ya. Karena hambatan R2-nya lebih besar, pastilah I-nya lebih kecil. Jadi I2 lebih kecil dibandingkan dengan I1. Jadi jawabannya yang C. Oke guys, gampang sekali bukan? Kita lanjut ya. Oke, nomor 10 guys. Oke, gua baca dulu ya soalnya. Sebuah batang logam bermassa M sama dengan 1 kilo dengan panjang L sama dengan 1 meter diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan. Sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermedan magnet seragam dengan besar B berarah seperti pada gambar jika koefisien gesekan statis antara batang dengan rel adalah μs 0,25 dan percepatan gravitasi G sama dengan 10, maka nilai B maksimum agar batang tetap diam adalah. Oke, jadi guys, di sini katanya ada suatu batang yang terbuat dari logam ditaruh pada suatu rangkaian ya yang dialiri arus listrik sebesar 0,5 ampere. Oke, gua tulis dulu ya. Jadi tadi katanya si batang tadi memiliki massa sama dengan 1 kilo, panjang si batangnya tadi 1 meter. Oke, ditempatkan pada suatu apa tadi namanya? Rel ya, yang memiliki arus 0,5 ampere. Oke, diketahui koefisien gesekannya adalah 0,25 dan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai B maksimum agar batang tetap diam. Oke. Jadi di sini sebenarnya guys, ketika batang logam itu ditaruh ya di suatu ruangan bermedan magnet ya, maka si batang tadi akan memiliki yang namanya gaya magnet ya. Jadi dia memiliki yang namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet ini yang menyebabkan batang tadi bakal bergerak. Tapi karena ada gesekan di antara tadi relnya, maka sigma F-nya, sigma gayanya yang terjadi itu jadinya sama dengan 0 agar menjaga batang tetap diam ya. Oke, jadi di sini ada dua ya. Yang pertama ada gaya magnet yang diperoleh batang akibat ruangan bermedan magnet, dan pastinya ada gaya gesek karena tadi ada gesekan ya antara logam dengan si rel tadi. Nah, ini sama dengan 0. Jadinya gaya magnet sama dengan F gas. Oke, gaya magnet kan ada 3 ya. Di sini udah jelas banget ya, ada BIL, ada BQV gitu ya. Ada mu0 II, dan di sini kalau gua lihat ya pasti pakai rumus yang BIL. Oke, tebak aja guys, ini gampang kok. F gesek itu rumusnya mu dikali gaya normal. Kayak gaya normal itu kan kalau tidak diketahui yang lain macam-macam, pastilah M kali G. Nah, yang ditanya adalah B, maka B itu sama dengan mu dikali M dikali G per I dikali L. Masukin guys, 0,25. Masanya tadi 1 kilo, gravitasinya 10 per I-nya tadi sama dengan 0,5, L-nya sama dengan 1. Oke. Jadi gimana guys? Ini tinggal gue bagi ya. 0, habis ya. Ini 0, habis nih. Set gitu ya. Berarti tinggal 2,5 gitu dikali 10 alias 25 ya. Maka jadinya adalah 25 dibagi 5, yaitu 5 Tesla. Mudah sekali ya guys. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ya di nomor 11. Pengamat pertama dan pengamat kedua mengukur bahwa kecepatan sebuah partikel berturut-turut sama dengan V1 dan V2. Jika M1 dan M2 adalah berturut-turut massa partikel menurut pengamat pertama dan pengamat kedua, maka oke ya, jadi di sini diketahui katanya ya, kecepatan partikel menurut pengamat yang beda kecepatan, berarti relativitas ya. Maka di sini diketahuinya adalah massa relatif. Oke guys, yang harus kalian ketahui adalah rumus massa yang telah mengalami relativitas, yaitu adalah M0 dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke guys, ini ya. Nah, berhubung yang diamati adalah sebuah partikel yang sama, oke, artinya adalah massa diem dari partikel itu adalah sama. Jadi di sini buat yang M1 pengamat pertama kan gini ya, M1 sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 min V1 kuadrat per C kuadrat, dan untuk M2 itu sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Nah, tadi udah gue sebutkan ya,
nilai M0-nya kan sama, massa diem dari dari sebuah partikel yang sama kan pasti selalu sama ya. Oke, jadi ini kita tinggal kali silang aja guys. Oke. Untuk M0 yang untuk M0 yang pertama berarti jadinya gini. M1 dikali 1 min V kuadrat per C kuadrat. Untuk M0 yang kedua adalah M2 dikali dengan 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Oke, ini tadi V1. Nah, kalau misalkan kita pengen menyesuaikan sama pilihan gandanya, di pilihan ganda kan dia tidak ada per C-nya ya. Gampang, kita akalin aja ya. Kali aja dengan akar C kuadrat. Yang ini juga sama. Kali aja sama akar C kuadrat. Masukin, kaliin ke dalam sini ya guys. Yang ini juga sama, kaliin ke dalam. Maka hasilnya adalah M1. Ini kan berarti jadi akar C kuadrat ya. Dikali dengan V1 kuadrat per C kuadrat. Jadi untuk yang C kuadrat yang kedua itu hilang. Sehingga jadinya gini guys. Akar C kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke? Nah, untuk yang M2 juga sama, berarti akar C kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, kita lihat lagi guys, di dalam pilihan gandanya tidak ada akar, berarti dikuadratkan kedua ruas ya. Dikuadratkan. Oke, jadinya gimana? M1 kuadrat, ini kalau dikuadratkan jadi lepas ya. C kuadrat min V1 kuadrat, ini jadinya M2, di sini jadinya C kuadrat min V2 kuadrat. Oke, selesai. Oke, kita cari dulu nih mana jawabannya. Oke, sudah ya, sudah ketahuan ya. Jawabannya adalah yang C, guys. Oke, mantap. Gampang ya. Kita lanjut. Oke, kita mulai. Yang nomor 12, guys. Sifat bayangan yang jatuh ke retina mata normal adalah nyata terbalik. Sebab berkas cahaya yang masuk ke mata normal difokuskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Oke guys, jadi gini ya, sebenarnya ini materi banget ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih ya, kenapa bisa jadi nyata terbalik. Sebenarnya ada ya materinya, cuman mungkin di lain waktu bakal gua jelaskan. Oke, jadi mata kita itu kan terdiri atas lensa cembung, dan benda yang ditempatkan itu harus ada di ruangan ketiga. Nah, otomatis jatuh pasti di ruangan yang kedua ya. Nah, berarti sifat bayangan yang terbentuk itu pastilah nyata terbalik, diperkecil. Oke, nanti kalian bakalan tahu ya, kalian bisa searching ya, cara mencari sifat bayangan pada cermin. Jadi lensa sama cermin itu sama aja ya guys. Oke, jadi di sini benar pernyataannya. Nah, sebab berkas cahaya masuk ke mata normal difokuskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Ini pasti benar. Oke, dengan begitu pernyataan benar, alasannya benar, dan saling berhubungan, maka jawabannya adalah yang A. Gampang ya? Oke. Oke guys, masih semangat ya. Kita lanjut di soal yang nomor 13. Dua muatan identik Q dan Q besar mula-mula terpisah sejauh X. Energi potensial listrik sistem dua muatan itu adalah V. Kemudian, kedua muatan itu digeser saling menjauh sehingga jarak antar keduanya menjadi 2 kalinya. Kedua muatan itu digeser lagi sehingga jarak antar keduanya menjadi 1/2 kalinya. Usaha oleh gaya Coulomb pada kedua perpindahan itu sama besar. Oke, jadi ceritanya ya, awalnya di sini gua tulis gambar dulu ya. Katanya ada muatan Q kecil dan ada muatan Q besar. Itu terpisah sejauh X dan memiliki energi potensial itu sebesar sebesar V ya. Oke, ini gua hapus dulu. Memiliki energi potensial sebesar V dan mengalami perubahan katanya ya, jaraknya menjadi 2 kalinya. Berarti ini tadi Q, nah jaraknya itu menjadi 2 kalinya, kurang lebih kira-kira sebentar. Oke, jadi menjadi 2 kalinya di sini kali ya guys. Oke, jadi jaraknya tadi menjadi 2x dan EP-nya tidak dikasih tahu. Oke. Kemudian jaraknya diubah lagi nih guys, menjadi setengah X, 0,5x. Oke, seperti ini ya. Yang ditanya adalah usaha oleh gaya Coulomb pada kedua perpindahan tersebut, yaitu sama besar. Nah, kita coba buktiin ya guys. Nah, karena di sini dikasih tahu energi potensial, jadi sebenarnya rumus usaha pada muatan listrik ini, usaha itu sama dengan negatif energi negatif delta EP ya, atau EP akhir gitu, EP2 dikurang EP1.
Oke, maka kalau misalkan negatifnya kita masukkan, itu sama aja kayak EP1 dikurang EP2. Oke ya. Nah, karena energi potensial itu rumusnya sama dengan K dikali Q per Q1 dikali Q2, maksudnya per R, maka sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan di sini ya itu adalah perubahan R-nya. Oke, jadi ini tadi misalkan ya, gua sebutkan posisi pertama, ini posisi kedua, dan ini posisi ketiga. Jadi ada 3 posisi, maka untuk proses perpindahan pertama, yaitu dari satu yang kedua, gua sebut aja W12, yaitu gua tulis gini kali ya, lebih gampang, K dikali Q besar, di sininya adalah 1 per R1 atau R mula-mula, ya nggak? R awal dikurang 1 per R akhir. Oke, berdasarkan rumus ini ya guys. Oke, jadi di sini K dikali Q besar, R awalnya tadi sama dengan X, R akhirnya itu sama dengan 2X. Oke, jadi kalau gua samain penyebutnya sama-sama 2. Oke, jadi 2X ya, berarti 2 kurang 1. Oke, jadi langsung aja nih ya, kaki Q di sini jadi berapa nih guys? Jadinya adalah 2 dikurang 1 ya, berapa tuh? Setengah ya, jadinya adalah setengah X. Oke, jadi gua dapat W12-nya adalah seperti ini guys. Oke, sekarang untuk perpindahan usaha akibat perpindahan dari 2 ke 3. Yaitu K dikali Q besar, berarti di sini 1 per R awalnya adalah mula-mulanya 2X kan, dari 2 ke 3, dikurang dengan 0,5X. Di sini gua buatnya setengah X ya, biar gampang guys. Oke, jadi kalau ini naik jadi 2X ya. Berarti jadinya gini guys, kalau kalian bingung. 1 per 2X min 2 per X. Oke, jadi kalau misalkan gua samain penyebutnya, yaitu kaki Q di sininya adalah 1 per 2X dikurangi 4 per 2X. Jadinya sama dengan kaki Q dikali dengan min 3 per 2X. Oke, dan ini nilai apa tadi perpindahan usaha dari 1 ke 2, yaitu yang ini, dengan 2 yang ketiga, yaitu yang ini. Nilainya udah jelas berbeda. Dengan begitu, pernyataan ini adalah salah. Oke? Nah, alasannya adalah sebab usaha gaya Coulomb sama dengan perubahan energi potensial. Ini benar sih, cuman kan sebenarnya ada kata negatifnya ya. Jadi ini pernyataannya, sebabnya juga salah juga. Alasannya apa? Tidak ada negatifnya. Oke? Karena usaha oleh perubahan energi potensial itu selalu diikutin tanda negatif ya. Negatif perubahan energi potensial. Jadi pernyataannya salah guys, dan alasannya juga salah. Kalian juga sudah pasti bisa nebak. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut guys ya, di soal yang nomor 14 ini. Sebuah satelit bermasa M bergerak melingkar di sekitar sebuah planet bermasa M. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Di sini kalian harus hati-hati ya, karena di sini kata kuncinya tadi adalah bergerak melingkar, bukan parabola. Oke? Kalau parabola atau elips kan itu kan otomatis jari-jarinya beda ya. Jadi kan kalau bergerak melingkar anggaplah seperti ini ya. Ya, jadi misalkan di sini adalah si pusat tata suryanya ya, di sini si planetnya. Gitu kan? Jadi si satelitnya, di sini satelitnya, di sini si planetnya ya. Oke. Maka jadi kalau misalkan bergerak melingkar, maka radius satelit ke sini itu selalu sama. Jadi meskipun dia di posisi ini, atau di posisi ini, atau misalkan dia di posisi seperti ini, itu nilai R-nya selalu sama. Oke, jadi dia posisi pergerakannya itu bukan parabola ya, atau elips. Oke, jadi di sini manakah pernyataan yang benar? Yang pertama adalah energi mekanik satelit tetap. Nah, kalau untuk energi mekanik itu pasti benar ya. Jadi hukum kekekalan energi menyatakan bahwasannya energi mekanik di setiap titik kalau tidak ada gangguan dari gaya lain selalu konstan. Itu pernyataannya benar. Oke, sekarang yang kedua, energi potensial satelit bernilai tetap. Oke, kita buktikannya pakai rumus guys. Jadi EP itu sama dengan min G dikali dengan M1 dikali dengan M2 per R. Oke. Nah, di mana R-nya karena selalu tetap, ya karena lintasannya lingkaran, maka R-nya itu selalu konstan, jadi pastilah nilai energi potensial di setiap titik tetap. Betul guys? Energi kinetika gimana? Ya sama, berarti energi kinetika juga tetap. Energi potensial satelit bernilai positif. Nah, kita lihat di rumusan ini nilainya negatif.
Jadi yang ini salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke guys, gampang ya. Oke guys, kita lanjut ya. Ini soal yang terakhir ya. Semoga kalian tetap terus semangat. Oke, sampai di soal yang ke-15 ini ya. Oke, diketahui dua buah pipa organa terbuka A dan B ditiup bersama-sama. Pipa A menghasilkan nada dasar yang nilainya sama tinggi dengan nada atas kedua pipa B. Oke, manakah pernyataan yang benar? Oke, di sini diketahui ya, pipa organanya pipa organa terbuka. Dua-duanya ya. Nah, di sini gue ada rumus untuk frekuensi pada pipa organa terbuka, itu bisa gue tuliskan rumusnya adalah N tambah 1 per 2L dikali dengan V. Oke guys, ingat-ingat ya, ini rumusnya. Dengan N-nya itu nanti kalian bisa mulai dari 0. Nah, N-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau 0 gimana? Ya F0, nada dasar. Ini ya F1, ini nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, disebutkan di dalam soal adalah katanya pipa A menghasilkan nada dasar. Berarti gue sebut aja ya, F0 pipa A memiliki nilai yang sama tinggi dengan F2 pipa B. Oke, di sini nanti yang suruh kita cari adalah hubungan antara panjang pipa organa B sama A ya. Nah, kita langsung masukin aja ya ke rumus ini guys. Kalau F0A ya N-nya jadi 0. Jadinya adalah 0 tambah 1 per 2LA dikali dengan V. LA itu artinya panjang pipa A ya. F2B adalah 2 tambah 1 per 2LB dikali dengan V. Di sini gua bakal coret V-nya, 2-nya juga. Oke. Udah ya. Kita langsung dapatkan gini, 1 per LA sama dengan 3 per LB. Kali silang guys, maka LB sama dengan 3LA. Jadi panjang pipa organa B 3 kali yang A. Ada? Kelihatan? Oke, sudah ya. Yang mana tuh guys? Yang pernyataan 4. Panjang pipa organa B adalah 3 kali yang A. Maka kalau 4 saja, jawabannya apa guys? Yaitu yang D. Oke, mantap ya. Selesai sudah. Oke guys, gimana tadi pembahasannya? Seru ya? Tadi udah 15 soal SBMPTN, full kita bahas. Semoga kalian paham dan mengerti ya sama apa yang tadi gua jelasin. Buat kalian yang ingin request di soal tahun berapa, kalian silahkan ketik komentar di bawah ini ya. Insya Allah nanti bakal gua ikutin permintaan kalian. Oke, jangan lupa buat share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke tetangga, kerabat ya. Pokoknya mah ke semuanya aja ya yang lagi ngebutuhin pelajaran untuk belajar UTBK Fisika ya. Dan jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe di channel ini ya, biar gua tambah semangat lagi buat videonya untuk berbagi ya kepada kalian semua yang ingin belajar UTBK. Oke guys, see you next time and stay positive.